Halo teman-teman, tahun 2025 kan kita mau ganti ke metode norma ya. Rencananya nih, kalau PPh 0,5% UMKM tidak diperpanjang, artinya Anda semua para pengusaha UMKM akan berganti menjadi metode norma. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik gue ya. Jadi beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, ada klien gue bertanya. Klien gue yang selama ini punya laporan omset sekitar 4M lebih setahun gitu kan, tapi masih di bawah UMKM. Dia bertanya, "Wan, kalau gue mau tetap bayar di 2025 itu sekitar 2 juta per bulan," kan orang bayar 2 juta per bulan ya, "maka gue mesti lapor omset berapa?" Gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah ini sudah salah mindset teman-teman ini sudah salah mindset sejak awal ya. Orang itu tidak boleh menghitung, omset berdasarkan pajak yang dia mau bayar, salah ya. Orang harus menghitung pajak berdasarkan omset yang dia miliki, gitu ya. Jadi, bukannya menentukan berapa pajak kamu bayar baru kehitung omsetnya, salah. Yang benar adalah mengetahui omsetnya dahulu berapa, baru hitung pajaknya, itu yang betul ya, tetapi orang terbalik ya. Nah, jadi bukan di-setting-setting omsetnya ya, tetapi laporkanlah apa adanya baru lapor pajaknya. Nah, kenapa orang pakai 2 juta? Karena ini angka ajaib ya, 2 juta adalah angka yang ajaib, 0,5% dikalikan 400 juta satu bulan, sehingga total 4,8M setahun kan. Jadi 2 juta adalah angka maksimal yang bisa dibayarkan oleh seorang UMKM yang pakai metode VPH final 0,5%. Nah, sekarang orang bertanya kan, kalau gue tetap mau bayar angka yang sama 2 juta per bulan, berapa sih kira-kira omset yang harus gue laporkan? Oke, ini langsung gue share aja ke teman-teman ya supaya dapat, eee perhitungannya seperti apa gitu ya. Ini adalah contoh hitungannya teman-teman ya. Ini contoh hitungannya. Jadi yang warna merah ini adalah ketika UMKM berlaku. Ketika masih pakai UMKM seperti ini cara hitungnya ya. Omset setahun dulu, anggaplah 4,5M gitu ya. Profit normal 30% sehingga net nilai profitnya itu 1,3M. Tetapi kan pajak tidak dihitung pakai profit. Pajak dihitung berdasarkan omset ya. Maka yang warna merah di bawah sini adalah nilai pajak lu, yang warna kuning sini adalah nilai pajak lu setahun ya. Jadi setahun itu adalah omsetnya 4,5M dikalikan 0,5%, 22 juta setahun dibagi 12, 1,9 juta per bulan. Oke, per bulan 1,9 juta atau 2 juta. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang gue bikin skenario norma ya. Skenario norma itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 skenario teman-teman ya. Kita lihat, ada 7 skenario yang sudah gue persiapkan buat teman-teman ya. Kita lihat berapa pajaknya. Kalau lu melaporkan omset yang sama, which is seorang UMKM seharusnya sama omsetnya atau bahkan naik ya, tetapi kalau turun jauh hampir tidak mungkin. Nah, kalau omsetnya sama 4,5 miliar, yang tadinya lu bayar 1,9 juta per bulan berubah menjadi 27 juta satu bulan. Ini lebih dari 10 kali lipat, teman-teman ya. Cara hitung gimana cara hitungnya? Profit lu 30%, 1,3M. Kemudian kurangi PTKP, anggaplah lu anaknya 3 ya, gue kasih yang maksimal. Karena K3 ya, menikah anaknya 3. PKP lu penghasilan kena pajak adalah ini, 1,29 miliar ya. Kita hitung pajaknya, level 1 5%, level 2 15%, 25%, 30%. Oke, yang 30% adalah seperti ini ya, nilai PKP dikurangi dengan 500 juta dikalikan dengan 30%. Sehingga pajaknya adalah 332 juta satu tahun dibagi 12, 27 juta sebulan. Apakah teman-teman UMKM mau bayar segitu? Nah, kita lihat skenario 2. Gimana kalau omset yang dilaporkan adalah 300 juta satu bulan? Berarti kan 3,6 setahun. Lu harus bayar 20 juta satu bulan. Berarti kan 10 kali lipat, guys. Gimana skenario skenario ketiga? Gimana kalau omset lu laporkan adalah 250 juta satu bulan? Nah, maka lu bayar 16 juta. Gimana skenario keempat? Kalau lu laporin omset 200 juta satu bulan, maka lu bayar 11,5 juta satu bulan. Kemudian gimana kalau omset lu tuh 150 juta satu bulan? Maka pajaknya adalah 7,1 juta satu bulan. Gimana kalau omset lu adalah 100 juta per bulan? Maka pajaknya adalah 3,4. Oke. Jadi kalau lu mau mencapai 1,9 juta satu bulan bayar pajaknya, maka omset yang harus dilaporkan adalah 80 juta satu bulan alias 960 juta satu tahun. Jadi bahkan lapor omset di bawah 1 miliar. Kalau lu mau mempertahankan nilai pajak 2 juta atau 1,9 tersebut ya, which is itu hal yang mustahil teman-teman ya. Hampir tidak mungkin
dan hampir tidak bisa dilakukan ketika lu UMKM, punya omset 4,6 miliar, tiba-tiba ketika normal lu ganti menjadi cuma 1 miliar omsetnya. Itu hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa diterima, yang tidak akan bisa lu lakukan. Oke. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah yang pertama, tetap cari cara untuk pakai 0,5% ya. Contoh, buat MPP baru istri, MPP anak, MPP ayah, ibu, mertua, sehingga lu bisa pakai 7 tahun PPh final 0,5%. Oke. Cara kedua adalah bikin PTP atau CV atau PT biasa, supaya lu bisa pakai 0,5% selama 3 atau 4 tahun ya. Jadi masih banyak sekali orang yang ngeyel, yang berpikir bahwa dia mampu untuk bayar PPh Norma, bahwa dia mampu untuk comply, tetapi tidak perlu direpotkan dengan MPP istri, anak, dan sebagainya. Jawabannya tidak bisa, teman-teman ya. Lu tidak bisa bermain status quo. Lu tidak bisa comply dengan metode norma yang baru, tetapi mau bayar pajak dengan angka yang sama. Itu tidak bisa, itu tidak masuk akal, teman-teman ya, tidak masuk akal. Jadi kita masih paham, kenapa sih Sri Mulyani menghilangkan PPh final ini, ya tujuannya cuma satu, supaya Anda bayar pajak lebih tinggi gitu loh. Kalau nggak 10 kali lipat, ya minimal 5 kali lipat, minimal 6 kali lipat atau 7 kali lipat gitu loh. Lu nggak bisa bayar nilai pajak yang sama, tetapi comply dengan metode yang sudah diperbaharui, udah nggak bisa gitu. Kan lucu dong kalau lu pakai cara itu kemudian Sri Mulyani biarin, nggak mungkin ya. Orang pajak tidak bodoh, lu tidak akan dibiarkan menggunakan metode norma tetapi nilai pajaknya sama, itu tidak mungkin. Gitu teman-teman ya. Seperti itu update dari gua, mudah-mudahan, bisa dapat refresh teman-teman ya, segitu berbahayanya PPh Norma, segitu tingginya PPh Norma bagi kita semua ya. Semoga aja Pak Maman, duta UMKM Indonesia ya, pahlawan UMKM, berhasil untuk menyenggol Sri Mulyani supaya bisa memperpanjang PPh final 0,5%. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.